Halo, hai semua anak, kembali lagi ya kita belajar. Pada kesempatan kali ini kita belajar tematik tema 2, subtema 2. Pada kesempatan kali ini kita belajar yaitu mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial tentang manfaat energi. Pada tema kali ini, tema 2 ini kita belajar membahas manfaat energi, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya oleh manusia. Kira-kira bagaimana penjelasannya? Silahkan disimak video berikut ini ya anak-anak, supaya mengerti dan dapat memahaminya. Ya baik, pemanfaatan sumber daya oleh manusia. Manusia memanfaatkan berbagai jenis sumber daya alam untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Berikut ini ada beberapa contoh, silakan diperhatikan ya anak-anak. Contoh yang pertama yaitu tanaman. Tanaman banyak dimanfaatkan manusia untuk sumber pangan. Kemudian juga sumber sandang atau pakaian, sumber bahan bangunan, bahan baku obat-obatan, serta untuk keperluan budidaya sebagai tanaman industri. Baiklah anak-anak, tanaman ini seperti yang telah Ibu sampaikan dimanfaatkan manusia untuk sumber pangan. Sumber pangan itu contohnya seperti padi, ubi, dan kentang. Kemudian sumber bahan sandang atau pakaian itu seperti kapas. Sumber bahan bangunan itu seperti kayu jati dan batang pohon kelapa. Dan bahan baku obat-obatan itu seperti jahe, temulawak, kunyit. Kemudian ada juga mahkota dewa. Serta untuk keperluan budidaya itu sebagai tanaman industri atau komoditas ekspor seperti kopi, vanila, teh, coklat, dan juga karet. Jadi begitu ya anak-anak ya, pemanfaatan sumber daya oleh manusia dari contoh tanaman tersebut. Berikutnya, kemudian contoh yang kedua pemanfaatan sumber daya oleh manusia yaitu hewan. Hewan dimanfaatkan manusia sebagai bahan pangan. Sebagai bahan pangan itu seperti contohnya itu hewan sapi, ayam, dan juga kambing. Selain itu, hewan juga dapat dimanfaatkan tenaganya untuk berbagai keperluan. Misalnya, kuda untuk menarik delman dan kerbau untuk membajak sawah. Begitu ya anak-anak ya. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu air. Air adalah sumber daya alam yang mutlak dibutuhkan oleh manusia. Misalnya air ini sangat berfungsi, contoh untuk minum, mandi, dan juga mencuci. Selain itu juga air dapat dimanfaatkan untuk keperluan jalur transportasi, sumber pembangkit energi, kemudian untuk rekreasi juga demikian. Contoh yang keempat yaitu bahan tambang. Bahan tambang dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan. Misalnya minyak bumi, gas alam, batu bara yaitu sumber energi. Dan sedangkan emas dan perak juga demikian, yaitu digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan. Contoh yang kelima, tanah. Tanah dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan, contohnya untuk membangun rumah, jalan, dan juga bercocok tanam. Sumber bahan baku barang kerajinan atau perabot rumah tangga atau tanah liat, dan sebagai aset yang memiliki nilai ekonomis seperti untuk dapat disewakan ataupun diperjualbelikan. Sangat banyak ya manfaat tanah tersebut. Berikutnya yang keenam yaitu udara. Sudah jelas bahwasannya udara ini diperlukan manusia yaitu untuk bernafas. Nah, jadi anak-anak sudah tahu ya, pemanfaatan sumber daya oleh manusia itu ada beberapa contoh tadi seperti yang telah Ibu sampaikan, bahwasannya sumber daya alam untuk memenuhi berbagai kebutuhannya ada 6 contoh. Kemudian selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada pula sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia seperti kegiatan pembuatan
pakaian. Kegiatan pembuatan pakaian ini sumber daya alamnya itu seperti kapas, yaitu dari tanaman kapas. Kemudian sumber daya alam yang digunakan untuk pembuatan pakaian ini digunakan juga yaitu logam dan juga plastik, demikian. Nah, pemanfaatannya untuk apa? Seperti kapas, dari tanaman kapas itu yaitu bahan baku pembuat kain dan benang untuk membuat benang. Kemudian logamnya ini berfungsi yaitu bahan baku pembuatan jarum atau gunting dan juga meja jahit, serta plastik yaitu bahan baku pembuatan kancing. Jadi ada kegiatannya dari sumber daya alam tersebut serta pemanfaatannya. Dan kemudian contoh lainnya seperti transportasi. Kegiatan transportasi ini sumber daya alamnya itu seperti logam dan minyak bumi. Lalu pemanfaatannya itu ya tentu logam berfungsi ya bahan pembuat alat transportasi. Kemudian minyak bumi tersebut manfaatnya yaitu bahan utama, yaitu pembuat bahan bakar. Harapannya anak-anak sudah boleh mengerti ya, sudah boleh paham, yaitu pemanfaatan sumber daya oleh manusia. Cukup sekian untuk materi pembelajaran kita kali ini, yaitu mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar dan salam sehat. Terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak.